Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Milani serta kedua rekan saya Kaifi Mursolihah dan Hanawasi Aturrohmah. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ali bin Abi Thalib. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah menjadi Rasul dan menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari putri beliau, yaitu Fatimah. Berkenaan dengan kelahiran Ali bin Abi Thalib, terdapat berbagai pendapat. Menurut Al-Hasan, kelahiran Ali tepat pada 15 atau 16 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Ishaq yang menyatakan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Beliau sendiri mendukung dan menguatkan pendapat yang telah diutarakan oleh Ishaq dan Ibnu Hajar yang menyatakan Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tahun ke-10 sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi. Ketika masuk Islam, ia belum menginjak usia dewasa. Nabi mengasuh Ali sebelum beliau mendapatkan wahyu karena kaum Quraisy tertimpa krisis hebat saat itu. Sedangkan Abu Thalib mempunyai banyak tanggungan anggota keluarga, namun sedikit harta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Ali untuk diasuh. Ali hijrah ke Madinah. Ia turut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, Baitur Ridwan, dan dalam semua peperangan beserta Rasulullah SAW selain perang Tabuk. Kala itu Rasulullah SAW mendaulat Ali untuk menggantikannya menjaga keluarga beliau. Ia termasuk seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga, juga termasuk di antara para penulis wahyu. Kemudian pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman dan stabilitas keamanan di kota Madinah yang tidak menentu, kaum muslimin di Madinah yang didukung oleh pasukan yang datang dari Mesir, Basrah, dan Kufah meminta kesediaan Ali untuk dibaiat menjadi khalifah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada lagi selain Ali yang patut menduduki kursi khalifah setelah Utsman. Ali menganggap bahwa Tolhah dan Zubairlah yang lebih cocok untuk menempati posisi kekhalifahan. Bagi Ali, mereka lebih tahu kondisi yang berkembang dan patut diminta pandangannya. Mendengar ucapan Ali, kaum muslimin segera mengajak Zubair, Tolhah, dan Sa'ad bersama-sama untuk membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka setuju dan akhirnya Ali menerima jabatan tersebut hanya karena desakan. Kemudian dukungan dari kaum muslimin yang datang semakin gencar. Peristiwa pembaiatan berlangsung pada hari Jumat 13 Dzulhijjah 35 Hijriah atau 23 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Ali tidak dibaiat oleh kaum muslimin secara aklamasi karena banyak sahabat senior ketika itu tidak berada di kota Madinah. Mereka tersebar di wilayah-wilayah taklukan baru dan wilayah Islam sudah meluas keluar kota Madinah, sehingga umat Islam tidak hanya berada di tanah Hijaz, tetapi sudah tersebar di Jazirah Arab dan di luarnya. Namun, ada salah seorang yang menolak untuk membaiat Ali dan menunjukkan sikap konfrontatif, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, keluarga Utsman dan gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan karena menurutnya Ali bertanggung jawab atas terbunuhnya Utsman. Sesaat setelah terpilih, Ali menyampaikan pidato yang diawali dengan ucapan syukur dan juga puja-puji kepada Allah SWT diiringi dengan sholawat kepada Nabi dan keluarganya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kaifi Mursolihah.
Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib disibukkan dengan berbagai permasalahan dalam negeri. Para provokator dan orang-orang yang dendam pada Utsman bin Affan di Madinah mengubah pola serangan mereka setelah terbunuhnya Utsman. Mereka juga mendesak Ali bin Abi Thalib untuk segera memenuhi tuntutan mereka. Bahkan Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam menyuarakan tuntutan penduduk Madinah dan menegakkan hukuman terhadap para pembunuh Utsman. Keduanya menyuarakan tuntutan itu berdasarkan perasaan yang tulus. Maka Talhah dan Zubair bergerak bersama ratusan penduduk Mekah dan Madinah menuju Bashrah. Mereka menuntut balas dendam atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Penjabat Bashrain, Utsman bin Hunayf, berhadapan dengan mereka. Orang-orang yang dendam itu lantas mengepung Utsman bin Hunayf dan memenjarakannya. Dengan demikian, Bashrah berada di bawah kekuasaan Talhah, Zubair, dan Aisyah. Ali bin Abi Thalib dan pasukannya berangkat menuju Bashrah dengan tujuan berdamai. Namun, para konspirator menyadari adanya indikasi perdamaian, sehingga mereka masuk dalam dua pasukan tersebut, yaitu pasukan Talhah dan pasukan Ali. Mereka berusaha memprovokasi semua orang dalam pasukan agar segera melakukan peperangan sebelum terjadinya perdamaian. Dua pasukan tersebut saling serang dan terjadinya pertempuran yang sangat sengit. Pertempuran ini kemudian disebut Perang Jamal. Dalam menjalankan pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha tidak berat sebelah, tidak pilih kasih atau nepotisme. Ia dikenal sangat keras terhadap gubernur-gubernurnya dengan secara teratur memantau tindakan-tindakan mereka. Ali bin Abi Thalib menerapkan kebijakan politik dengan mencopot penjabat-penjabat yang dinilainya tidak kompeten. Penyitaan pemberian-pemberian yang diberikan Utsman bin Affan kepada kerabatnya secara tidak sah dan kemudian mengembalikannya ke Baitul Mal. Diceritakan suatu ketika keponakannya sendiri, Ibnu Abbas, yang menjabat sebagai gubernur Bashrah, ia mengambil uang Baitul Mal untuk kepentingan pribadinya. Ali bin Abi Thalib langsung menegurnya, sehingga saking takutnya Ibnu Abbas meninggalkan Bashrah dan pergi ke Madinah. Sepeninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah dicapainya, yaitu diantaranya, yang pertama, mengganti penjabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau mengganti penjabat-penjabat yang kurang cakap bekerja. Adapun gubernur baru yang diangkat oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib diantaranya Sa'id bin Hanif sebagai gubernur Syirah, Utsman bin Hanif sebagai gubernur Bashrah, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Umar bin Syahab sebagai gubernur Kufah, Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Yang kedua, membenahi keuangan negeri atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa.
pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca, seperti kasroh, fathah, domah, dan syahadah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Yang keempat, bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufyan kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hana Wasyatur Rahmah. Usaha-usaha Ali bin Abi Thalib dalam memerintah. Situasi umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Umat Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus diselesaikannya, seperti tugas melakukan perluasan wilayah Islam dan sebagainya. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib diantaranya yang pertama, memecat kepala-kepala daerah angkatan Utsman. Menurut pengamatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, para gubernur inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, banyak para kerabatnya yang diberikan fasilitas dalam berbagai bidang, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian merongrong pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan harta kekayaan negara. Selanjutnya, akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khawarij yang bermarkas di Nahrawan benar-benar merepotkan Khalifah, sehingga memberikan kesempatan kepada pihak Muawiyah untuk tarif dan meluaskan kekuasaan sampai merebut Mesir. Ali semakin lemah, sementara kekuatan Muawiyah bertambah besar. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun karena Hasan lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat dipersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.